Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali bersama saya di Ngaji Tafsir. Pada episode yang lalu saya sempat membahas beberapa poin penting, yang salah satunya adalah salah satu konsep dalam Al-Quran ketika kita ingin memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita dianjurkan untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu. Dan konsep ini pun bisa diterapkan ya di muamalah antara atau sesama manusia. Nah, ada sebuah judul kalau di kitab Al-Misbahul Munir itu ketika membahas ihdinas siratal mustaqim, di sini sirru ta'khirid du'a ba'dal hamdi wal wasfi. Ada rahasia kita mengakhirkan sebuah permohonan, sebuah permintaan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita memuji. Rabbil alamin, ya, segala puji bagi Allah, ya, Tuhan semesta alam, Ar-Rahmanir Rahim, yang mengasih, ya, yang maha pengasih lagi maha penyayang, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari kiamat, yang menguasai hari pembalasan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, hanya kepadamu kami mengabdi dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Setelah puji-pujian ini kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita tujukan, kita sanjung, kita puji, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan nama-namanya yang mengandung sifat-sifat yang sempurna, maka setelah itu kita meminta sesuatu. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, ya, berilah kami hidayah ke dalam atau ke jalan yang lurus, ya, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Nah, inilah kenapa ada rahasia meminta setelah kita memuji. Jadi kalau dijelaskan di sini li'annahu li'annahu anjahu lil ijabati wa anja'u lil ijabah, karena ketika kita mendahului sebuah permintaan dengan pujian, maka itu anjah wa anja', ya, artinya peluang untuk diterima, peluang untuk dikabulkan sesuai dengan apa yang kita inginkan itu lebih besar. Oleh karena itu di dalam surah Al-Fatihah ini, ya, kita mulai dengan puji-pujian, kemudian barulah kita meminta, ya. Sebab itu saya sudah sampaikan di episode yang lalu bahwa ini konsep Al-Quran ketika kita ingin meminta, memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita dianjurkan untuk memujinya terlebih dahulu. Bahkan konsep ini bisa juga diterapkan dalam muamalah antara sesama manusia. Nah, di sini ada beberapa poin penting yang sudah saya rangkum, ya. Juga bahkan terkadang orang itu ingin meminta tapi tidak menggunakan redaksi meminta, tapi dengan memuji, ya. Jadi disebutkan juga bahwa idza athna 'alaikal mar'u yauma kafahu min ta'arrudihi ats-tsana'u. Terkadang ada orang yang meminta, ingin meminta tapi tidak menggunakan redaksi meminta, tapi dia menggunakan puji-pujian. Jadi jika ada yang memuji Anda, bisa jadi dia menginginkan sesuatu tanpa dia mengungkapkan secara terus terang bahwa dia meminta, ya. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika di ayat ini ihdinas siratal mustaqim, kita meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata hada yahdi, hidayah, ketika hidayah di sini kalau dia setelah kata kerja langsung objek, ya. Terkadang hada yahdi setelahnya ada harfu jar, ya, hada ila atau yahdi ila. Terkadang tidak menggunakan harfu jar tapi langsung masuk ke objek, ya. Oleh karenanya ini ada perbedaan, ya, ada perbedaan makna, dari segi makna. Oleh karenanya di sini ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, ya. Kemudian di ayat lain misalkan di sana ada ayat innaka la tahdi man ahbabta, ya, sesungguhnya, ya, wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, kepada orang yang engkau sayangi.
Nah, di sana ada ayat lain ya, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, dan sesungguhnya kamu bisa memberikan hidayah. Nah, di sini penting untuk kita pahami agar kita tidak salah dalam memahami makna. Karena kalau tidak dipahami dengan baik maka seakan-akan ayat ini bertentangan. Di ayat lain Muhammad tidak bisa memberikan hidayah. Di ayat lain Nabi Muhammad bisa memberikan hidayah. Nah, di sini ketika kata hadayah di itu setelah kata kerja atau meminta langsung objek ya, maka di sini artinya al-ilham wa taufik atau al-hidayatu bima'na at-taufik ya, dan ini tidak bisa diberikan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksudkan dalam ayat innaka la tahdi man ahbabta. Hidayah di sini dari hidayah taufik ya, artinya hidayah yang kita pahami makna hidayah yang tidak bisa diberikan kecuali langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika hadayah di setelahnya ada ilah, ada harfu jar ilah, maka ulama di sini menyebutkan artinya adalah hidayah bimaknal irsyad wal dilalah, artinya menjelaskan. Ya, inilah yang disebutkan dalam ayat wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad bisa menjelaskan, bisa memberikan petunjuk, penerangan, penjelasan ya atau bayan ya kepada jalan yang lurus. Jadi secara ringkasnya bahwa hidayah itu terbagi menjadi dua, ada yang disebut hidayatu at-taufik, dan ini tidak bisa diberikan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang di ayat innaka la tahdi man ahbabta, engkau tidak bisa memberi hidayah, dan di sini hanya dari Allah Subhanahu wa taala hidayah bermakna at-taufik ya atau al-ilham. Yang kedua al-hidayah bermakna al-irsyad wa dilalah, hanya artinya menerangkan, menjelaskan, dan ini bisa datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga dari manusia, dari ulama, dari masyayikh, artinya menjelaskan ya. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, dan wahai Muhammad kamu bisa menjelaskan, menerangkan kepada umatmu, kepada pengikutmu jalan yang lurus ya, atau kepada jalan yang lurus. Jadi di sini dua ayat tidak bertentangan. Ya, nah di sini ada poin penting juga yang harus dipahami, apa yang dimaksud dengan siratal mustaqim, jalan yang lurus ya. Sebenarnya ada beberapa tafsir yang tapi tidak bertentangan. Salah satunya yang dijelaskan daripada makna siratal mustaqim, jalan yang lurus, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan dalam sebuah hadis. Jadi dijelaskan di sini daraballahu mathalan siratal mustaqima. Jadi Allah membuat sebuah perumpamaan, ada jalan yang lurus ya, jalan yang lurus ya, kemudian wa ala jambatai as-sirat suron, dan di kedua sisi jalan tersebut, di sebelah kanan dan di sebelah kiri itu ada pagar atau ada tembok ya, ada tembok. Kemudian fihi abwabun mufattahah, di tembok-tembok tersebut sebelah kanan dan sebelah kiri ada pintu-pintu ya yang terbuka. Ya, kemudian wa ala al-abwab suturun murkhah, tapi di pintu itu ada tirai yang dibentangkan, ada tirai yang terpasang. Wa ala babis sirat da'in ya, dan di permulaan jalan itu ada seseorang yang memberi nasihat ya. Kemudian orang itu, kita akan berjalan di jalan itu, dan ketika kita ingin menjalan di jalan itu, sebelum kita masuk, sebelum kita jalan, ada orang yang memberikan nasihat bahwa kamu harus jalan ke tujuan sampai ujung, jangan nengok kiri atau kanan ya. Dan ketika seseorang ingin, mungkin di tengah jalan dia ingin sedikit mengintip apa yang ada di dalam pintu itu atau apa yang ada di pintu itu yang ada tirainya, maka ada bisikan, ada yang menasihati ya. Dijelaskan di sini waihak ya, celakalah kamu, la taftahu, jangan kamu membuka tirai itu, jangan kamu sekali-kali masuk ke dalam pintu tersebut, fa innaka in fatahtahu talijhu, kalau kamu sekali-kali membuka atau masuk ke dalam pintu tersebut maka kamu susah untuk keluar ya, seperti itu. Jadi di sini dijelaskan bahwa as-siratu al-Islam, yang dimaksud dengan jalan itu yang harus kita tempuh dari awal hingga akhir itu adalah agama Islam.
Kemudian as-surani, adapun tembok di sebelah kiri dan sebelah kanan itu adalah hududullah, adalah syariat-syariat Allah, adalah batasan-batasan hukum Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh dilanggar ya. Kemudian wal abwabu al-mufattaha maharimullah, adapun pintu-pintu sebelah kiri dan sebelah kanan yang ada tirainya, maka di dalamnya adalah maharimullah. Ada kelezatan-kelezatan duniawi di dalamnya ya. Ya tentunya harta, tahta, wanita dan lain sebagainya ya, godaan-godaan itu maladzati dunia. Kemudian wadzalika da'i ala Ra'si as-sirat kitabullah, adapun seseorang yang menasihati kita sebelum kita jalan ke jalan tersebut itu adalah kitabullah, itu adalah Al-Qur'an. Wada'i min fawqis sirat wa izallahu fi qalbi kulli muslim, adapun ketika kita ingin memasuki ya, sudah di pertengahan jalan ingin memasuki salah satu pintu tersebut, kemudian ada suara bisikan, ada yang menasihati kita, jangan masuk, kalau kamu masuk nanti kamu tidak bisa keluar ya. Itu adalah wa'izullah fi qalbi kulli muslim, adalah nasihat yang datang dari hati atau dari dalam diri seseorang. Karena seseorang ketika ingin melakukan sebuah pelanggaran atau terjerumus dalam sebuah kemaksiatan, itu ada yang menasihati dalam dirinya sendiri ya. Itulah yang disebut wa'izullah fi qalbi kulli muslim. Jadi ini bagi saya sebuah hadis yang sangat indah sekali untuk dipahami, bahwa memang untuk konsisten dalam agama Islam, jalan yang lurus memang butuh konsentrasi dan tidak nengok ke kiri dan ke kanan. Kalau tidak akan masuk dan menikmati seluruh malazati dunia atau hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian susah lagi keluar dari pintu tersebut. Dan itulah kebanyakan manusia seperti itu, mulai jalan nengok ke pintu yang pertama ataupun lewat atau lolos dari pintu yang pertama, terus di perjalanan masuk ke pintu yang kedua, ternyata ketika dia masuk nggak bisa lagi keluar ya. Ini merupakan hal yang harus kita pahami. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa konsisten jalan dari awal hingga di ujung ya, dan tidak tergoda dengan fitnah-fitnah dunia. Apalagi fitnah dunia ini memang sangat banyak sekali ya, dan fitnah itu datang sesuai dengan keimanan seseorang. Kalau iman seseorang itu kuat, fitnahnya juga semakin kuat. Dan fitnah apapun atau masalah apapun yang ada di dunia ini, kalau kita bisa telaah secara mendalam, maka itu sumbernya akan kembali kepada 3 hal ya: harta, tahta, dan wanita. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita bertanya juga di sini di ayat ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus ya. Kenapa kita sebagai seorang muslim yang sudah sholat, yang sudah puasa, kok kita masih minta hidayah? Apakah kita belum mendapatkan hidayah? Maka di sini dijelaskan hal hadza min babi tahsili al-hasil. Apakah kita meminta sesuatu karena kita belum mendapatkannya? Maka jawabannya di sini tidak. Maka dijelaskan bahwa ketika seorang muslim dalam sholatnya paling tidak 17 kali dalam sehari semalam meminta hidayah, maka di sini dijelaskan adalah li'annal murad ats-tsabatu wal istimrar wal mudawamah, karena kita meminta keteguhan, konsistensi di jalan yang benar dalam agama ini. Jadi ketika kita minta hidayah bukan karena kita belum mendapatkan hidayah, tapi kita meminta untuk konsisten, karena kita tidak tahu iman itu yazidu wa yanqus ya, bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'atir rahman ya, dia bertambah ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yanqusu bi ta'ati syaitan, dan dia akan berkurang ketika kita tidak bisa menguasai hawa nafsu kita. Jadi ini seperti ayat ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah. Maka perintah yang kedua untuk beriman bukan berarti dia belum beriman, tapi untuk tetap konsisten dalam keimanannya. Dan ini butuh perjuangan yang luar biasa, karena fitnah selalu datang dari segala penjuru.
Nah, para pemirsa yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya di ayat selanjutnya dijelaskan sirat ya ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat ya. Siapa mereka yang engkau telah beri nikmat? Maka di sini dijelaskan dalam ayat yang lain. Maka ini salah satu contoh tafsirul Qur'ani bil Qur'an, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Dan ini saya sudah jelaskan di awal, min afdali turukit tafsir ya, cara menafsirkan Al-Quran yang paling afdol, Al-Quran dengan Al-Quran. Dijelaskan ya, siapa mereka yang engkau telah beri nikmat wahai Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan di sini, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin, mereka yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, para nabi, jalannya para nabi, kemudian orang-orang siddiqin, kemudian para syuhada ya, para orang-orang yang soleh. Atau mungkin saya sederhanakan, jalan yang engkau telah beri nikmat kepada mereka, yaitu orang-orang yang memanifestasikan iman dalam seluruh aspek kehidupan. Maka mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan atau bisa memanifestasikan iman dalam seluruh aspek kehidupan. Nah, kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan-jalan yang engkau murkai, orang-orang yang engkau murkai. Al-maghdub yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang Yahudi. Kenapa dimurkai? Ya'lamuna wa la ya'malun, mereka tahu, mereka berilmu, mereka punya pengetahuan, tapi mereka tidak mengamalkan. Ya, bukan jalan mereka, dan juga bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Yang dimaksudkan orang-orang yang tersesat di sini dhalin adalah an-nasara. Kenapa mereka tersesat? Ya'maluna wa la ya'lamun, mereka beribadah, semangat beribadah tapi tanpa dasar ilmu. Maka ya di sini kita sebagai muslim yang sejati, kita mengetahui dan kita mengerjakan ya, bukan seperti orang-orang Yahudi yang dimurkai, mereka mengetahui dan mereka tidak melaksanakan, atau bukan seperti orang Nasrani yang mereka melaksanakan tanpa dasar ilmu. Apa dalil bahwa ghairil maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai adalah Yahudi dan orang-orang yang tersesat adalah Nasara? Ada sebuah hadis yang cukup panjang, saya ambil intinya saja. Disebutkan di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innal maghduba alaihim al-yahud, sesungguhnya orang-orang yang engkau murkai adalah orang-orang Yahudi. Wa innad dhalin, adapun orang-orang yang tersesat adalah an-nasara, orang-orang Nasara. Nah, di sini juga kita pahami bahwa hidayah ya ataupun kebalikannya itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meminta atau berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan hidayah tersebut, karena kita tidak bisa menentukan ya, tidak bisa memberikan kepada orang lain ya hidayah bimana at-taufik. Maka di sini kita memahami beriman kepada takdir, beriman kepada qada dan qadar ya. Allah lah yang mengatur segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, dan kita tidak bisa berkehendak semampu kita. Dan juga di ayat ini mengandung bahwa ya kita meyakini bahwa segala sesuatu itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti firqah qadariyah, suatu golongan yang disebut qadariyah yang dinisbahkan kepada Ghilan al-Qadari ya, yang mana mereka meyakini bahwa tidak ada yang namanya takdir. Segala sesuatu itu sesuai dengan kehendak manusia, dan Allah baru mengetahui suatu peristiwa setelah peristiwa itu terjadi. Na'udzubillah min dzalik. Ini sangat tidak pantas untuk diucapkan ya, karena memang tidak mungkin segala sesuatu itu terjadi ya
sesuai dengan kehendak manusia. Karena kenapa? Kalau segala sesuatu itu terjadi sesuai dengan kehendak manusia, maka pasti semua orang mendapatkan apa yang dia inginkan, apakah dia jodohnya ya sesuai dengan kriterianya, ataupun kekayaan, ataupun parasnya yang rupawan. Tapi kan nyatanya tidak demikian ya. Terkadang orang tidak mendapatkan sesuai apa yang dia inginkan. Nah, ini menunjukkan bahwa segala sesuatu tidak sesuai dengan keinginan manusia, tapi sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dijelaskan dalam ayat lain, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kita memiliki keinginan, kita memiliki kehendak, iya, tapi kehendak kita ya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan ini sebagai apa namanya ar-raddu ala al-firqa al-qadariyah ya, yang seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah selanjutnya kemudian memang ketika kita telah membaca atau memahami Al-Fatihah, memang mengandung makna yang atau kandungan yang sangat luar biasa sekali. Oleh karenanya Al-Fatihah adalah sirru Al-Quran. Kenapa? Ya di dalamnya terdapat puji-pujian ya dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga di dalam surah Al-Fatihah dijelaskan apa namanya penyebutan hari kiamat ya, Yaumuddin. Kemudian kita ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mohon petunjuk ya, dan lain sebagainya. Oleh karenanya inti Al-Quran sebenarnya sudah terkandung di dalam surah Al-Fatihah, sebagaimana yang dijelaskan bahwa Al-Fatihah sirrul Quran wa sirruha fi qawlihi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah adalah rahasia Al-Quran dan rahasianya berada di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kemudian yang terakhir setelah kita membaca Al-Fatihah, di akhir surah Al-Fatihah kita dianjurkan membaca amin. Amin itu artinya Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah permintaan saya, kabulkanlah permohonan kami ya. Karena kita meminta hidayah konsisten untuk tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita membaca amin atau mengucapkan amin ini dianjurkan di dalam ataupun di luar sholat ya. Kalau di luar sholat dianjurkan, apalagi di dalam sholat. Dan ada 3 cara. Yang pertama itu kita membaca amin seperti wazan Yasin, dan ini yang paling banyak diterapkan ya, wairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Dan ini paling banyak redaksi yang digunakan. Kemudian boleh juga kita mengucapkan dengan wazan yamin atau amin ya, jadi a-nya itu pendek, wairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, itu juga boleh. Kemudian yang ketiga wazan amin ya dengan tasydid ya, wairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Jadi 3 cara ini boleh diterapkan, meskipun yang paling familiar, yang paling banyak diterapkan itu yang wazan Yasin, amin. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kajian ringkas ini ya dapat memberikan kita wawasan, terutama bagi diri saya pribadi dan juga kepada para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.